Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Botani Tumbuhan Rendah akan memaparkan materi mengenai Glaucophyta. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang tergabung ke dalam kelompok 5, yaitu saya sendiri atas nama Ayunun Andini, kemudian Nadiatul Izza, Andi Risna, Nurul Isma, dan Agung Wijaya Amir. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi pertama mengenai pengenalan Glaucophyta. Ya, Glaucophyta juga dikenal sebagai Glaucocystophyta atau Glaucocystida, adalah kelompok kecil alga air tawar mikroskopis bersama alga merah dan Viridiplantae, atau bisa disebut alga hijau dan tumbuhan darat. Mereka membentuk Archaea plastida. Akan tetapi, hubungan antara alga merah, alga hijau, dan Glaucophyta itu tidak jelas, terutama karena kurangnya studi terhadap Glaucophyta. Mungkin itu sedikit materi mengenai pengenalan Glaucophyta. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai karakteristik Glaucophyta. Yang pertama, Glaucophyta memiliki kloroplas yang disebut dengan cyanella atau muroplas. Yang kedua, tidak seperti plastida eukariot lain, mereka mempunyai lapisan peptidoglikan yang dipercaya sebagai sisa-sisa asal-usul endosimbiotik plastida dari cyanobacteria. Yang ketiga, memiliki pigmen fotosintetik klorofil. Yang keempat, bersama dengan alga merah dan cyanobacteria, mereka mengumpulkan cahaya lewat phycobilisom. Yang kelima, memiliki struktur yang sebagian besar terdiri atas phycobiliprotein. Yang keenam, Glaucophyta mempunyai mitokondria yang kristalnya memipih dan mengalami mitosis tanpa sentriol. Yang ketujuh, bentuk-bentuk yang motil dapat bergerak aktif, mempunyai dua flagel yang ukurannya tidak sama, yang mungkin punya bulu-bulu halus dan tertambat oleh sistem banyak lapisan dari mikrotubulus. Yang keduanya serupa dengan yang ditemukan pada beberapa alga hijau. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Yang akan saya bahas kali ini adalah terkait dengan genera Glaucophyta. Glaucophyta terdiri atas 4 genera utama, yaitu Glaucocystis, Cyanophora, Glaucocate, dan Cyanoptyche. Baik, untuk genera pertama yaitu Glaucocystis. Pada Glaucocystis, sel bersifat soliter atau berkelompok. Saat berada dalam kelompok, sel berbagi matriks yang terikat dengan dinding sel induk. Bentuk sel biasanya oval, tembok induknya juga oval, dengan lobus atau tanpa lobus. Flagela berupa mikrotubulus, namun belum sempurna sehingga dikatakan flagela pada genera Glaucocystis tidak jelas dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Plastida berada dalam kelompok berbentuk bintang dengan komponen plastida panjang seperti tetesan, meruncing ke bagian proksimal dan melebar di bagian distal. Genera yang kedua adalah Cyanophora. Pada genera ini, selnya berukuran kecil, panjangnya hanya sekitar 9-16 mikrometer dengan lebar 7 mikrometer. Dinding sel tidak ada. Sel bifalata dipisahkan dengan pembelahan binor dan mampu menghasilkan kista yang berbentuk bulat. Plastida terdapat 1 atau 2 atau kelipatan 2 di setiap sel. Plastida seringkali memiliki sedikit invaginasi di pertengahan pinggiran yang terkadang diartikan sebagai bukti divisi organel. Yang ketiga adalah genera Glaucocate. Sel tunggal atau berkelompok dengan 2 atau kurang dari 2 setae atau bulu rambut per sel. Tipe ini digambarkan dengan setae di beberapa sel, 2 atau 4 dalam satu kelompok dalam matriks. Margin matriks berpola dengan laminasi yang tidak jelas, dan plastida tumbuh dan berdekatan dalam sel. Yang keempat adalah Cyanoptyche. Pada genera ini, selnya tunggal atau palmella, sel diam di dalam matriks umum atau berupa zoospora.
kelompok sel tidak terikat oleh dinding sel induk. Sebuah sel palmeloid menghasilkan satu zoospora yang serupa atau bahkan sedikit lebih panjang dengan panjang 24-36 mikrometer. Adapun zoospora memiliki panjang 32-34 mikrometer. Sebuah zoospora akan berenang, kemudian melambat, lalu akan membentuk bulatan. Plastida berbentuk bulat, agak memanjang, dan tunggal. Ya, untuk selanjutnya saya akan membahas ordo Glaucophyta. Pada Glaucophyta terdapat 3 ordo, yaitu ordo Cyanophorales, ordo Gloeochaetales, dan ordo Glaucocystales. Yang pertama adalah ordo Cyanophorales. Famili dari ordo ini adalah Cyanophoraceae dengan 3 genus, yaitu genus Peliaina dengan contoh spesies Peliaina cyanea. Yang kedua adalah genus Strobilomonas dengan contoh spesies Strobilomonas cyaneus. Dan yang ketiga adalah genus Cyanophora dengan contoh spesies Cyanophora tetracyanea, Cyanophora biloba, Cyanophora sudae, Cyanophora paradoxa, Cyanophora kugrensi, dan Cyanophora cuspidata. Yang kedua adalah ordo Gloeochaetales. Nama familinya adalah Gloeochaetaceae yang terbagi atas 2 genus. Yang pertama genus Cyanoptyche yang paling sedikit dipelajari dari 4 genera dengan contoh spesies Cyanoptyche gloeocystis. Yang kedua adalah genus Gloeochaete atau Cyanochaete dengan contoh spesies Gloeochaete protogenita dan Gloeochaete witrockiana. Dan yang ketiga adalah ordo Glaucocystales, merupakan memiliki famili yang bernama Glaucocystidaceae yang terbagi atas 2 genus. Yang pertama adalah genus Glaucocystopsis dengan contoh spesies Glaucocystopsis africana, dan yang kedua adalah genus Glaucocystis dengan contoh spesies Glaucocystis bullosa, Glaucocystis caucasica, dan Glaucocystis cingulata. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu cara perkembangbiakannya. Ada 2 cara perkembangbiakan, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif gangga merah berlangsung dengan pembentukan spora haploid yang dihasilkan oleh sporangium atau talus gangga yang diploid. Spora ini selanjutnya tumbuh menjadi gangga jantan atau betina yang sel-selnya haploid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya, yaitu mengenai contoh spesies Glaucophyta. Di sini terdapat 5 contoh spesies Glaucophyta. Yang pertama yaitu Autospora glaucitesis nostocearum. Di sini salah satu sel anak yang dibentuk oleh pembelahan sel tunggal. Autospora berbentuk sebagai hasil fisi dan fase mitosis pembelahan sel alga hijau. Di situ terdapat contoh selaput bening pembungkus spora. Yang kedua itu Zoospora Chinorrhophyta glaucocystes. Spora yang dapat bergerak dalam air dengan menggunakan flagel, yang merupakan hasil reproduksi secara tak kawin atau aseksual. Biasanya hidup di lingkungan yang lembab dan atau berair. Yang ketiga yaitu Spora Synaptiche glaucitesis, di mana sel ini terbungkus oleh lapisan pelindung, fungsinya alat persebaran yang mirip dengan biji. Yang keempat,
Chaetowitrochiana. Umumnya terdapat pada air tawar zona iklim yang sedang. Yang terakhir adalah Cyanophora cuspidata, salah satu glaucophyt yang merupakan flagellata sepanjang siklus hidupnya. Akar mikrotubular telah banyak dilaporkan sebagai krusiat, dengan akar lebar dan tipis yang simetris secara rotasi. Cyanophora cuspidata menggunakan pemindaian dan transmisi mikroskop elektron dan membangun model sitoskeletonnya menggunakan TM bagian serial. Selanjutnya yaitu contoh penjabaran beberapa spesies. Di sini terdapat 4 spesies, yaitu Caunobdevita gliosytesis, ukurannya 33,24 kb, berbentuk bundar, mempunyai gen pengkode protein sebanyak 33 dengan kode genetik standar. Yang kedua itu Glaucitewitrochiana, ukuran 36,5 kb, berbentuk bundar, mempunyai gen pengkode sebanyak 33 dengan kode genetik standar. Yang ketiga yaitu Glaucitesis neochinerum, ukuran 34,1 kb, berbentuk bundar, mempunyai gen pengkode protein sebanyak 34 dengan kode genetik standar. Yang terakhir yaitu Cyanophora paradoxa, ukuran 51,6 kb, berbentuk bundar, mempunyai pengkode protein sebanyak 34 dengan kode genetik standar.